Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Mudi Putri dengan NIM 111911-468 dari kelas MA 1996. Di sini, saya akan menulis salah satu UAS dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi dengan judul materi Diskusi mengenai pro kontra pembelajaran daring melalui komunikasi agresif. Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana definisi dari komunikasi agresif. Komunikasi agresif adalah gaya komunikasi saat individu mengekspresikan perasaan dan pendapat mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara menyakiti atau melanggar hak orang lain. Tujuan dari komunikasi agresif ini adalah untuk mendominasi dan merasa menang, serta membuat orang lain merasa kehilangan. Kemenangan tersebut didapat melalui cara-cara yang negatif, terkadang memalukan, merendahkan, bahkan meremehkan orang lain, sehingga komunikan menjadi lemah atau kurang mampu berekspresi. Ya, selanjutnya saya akan berikan contoh diskusi mengenai pro kontra pembelajaran daring dengan cara komunikasi agresif yang saya lakukan bersama rekan kerja saya bernama Tami. Bagaimana pendapat Tami mengenai pembelajaran daring saat ini? Bikin mumet, karena harus berhadapan dengan handphone dan laptop terus. Iya, bener banget. Tapi dengan situasi yang rawan kayak gini sih, aku lebih setuju dengan adanya daring, karena ini salah satu jalan terbaik buat kita semua. Tapi aku kurang setuju. Soalnya pembelajaran daring ini malah bikin aku gampang stres. Sebenarnya situasi kayak gini sih harus bikin otak kita lebih kreatif lagi ya. Semisal berkebun, memasak, olahraga. Kadang aku juga malas banget buat belajar semenjak daring ini. Kayak ya udah deh. Tapi perihal malas atau enggaknya itu balik lagi ke diri kita sendiri, tergantung individu. Kalau emang kita niat untuk maju, ya kita pasti akan maju. Kalau emang kita niat untuk belajar, ya mau segimana pun susahnya atau beratnya, kita pasti bisa lewatin semuanya. Gak selamanya faktor pendorong itu dari orang lain, tapi mungkin dorong utama itu ada dalam diri kita sendiri. Kemarin-kemarin aku dengar rumor, katanya kita tahun ini bakal offline. Tapi ternyata nggak jadi. Aku juga sempat dengar beritanya dan baca-baca tentang itu. Nah, maksud dari offline di sini nih aku kurang setuju. Makanya, pas kemarin aku isi Google Form di kampus, aku lebih milih buat online. Bukan karena nyaman terus-terusan daring ya, tapi aku lebih nyesuaiin ke apa yang terjadi saat ini. Toh situasinya belum sepenuhnya stabil, dan untuk proses pemulihannya pun harus membutuhkan waktu yang lama. Aku juga sempat baca berita kan tentang gejala baru yang dialami Dewi Persik. Dan menurut tanggapan salah satu dokter, setiap orang itu punya daya tahan tubuh yang beda-beda. Dan ketika mereka terpapar virus COVID-19 ini, maka gejala yang dialami pun pasti berbeda-beda. Iya, aku juga kadang masih sedikit nyepelein COVID-19 ini, kayak mikir, kenapa sih harus online? Jadi kan pembelajarannya nggak produktif. Padahal offline juga bisa, asalkan kita ngejalanin protokol kesehatan. Aku juga kadang kurang paham sama penyampaian materi dari dosen, dan kadang juga itu bikin aku malas belajar. Kalau menurut aku sih, kebijakan apapun yang pemerintah berikan, itu nggak akan berjalan lancar tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Jadi, ya kita harus ikut andil dalam kebijakan tersebut. Gak cuma menuntut pemerintah harus ini dan ini. Sebenarnya, daring atau offline itu sama aja. Mungkin bedanya dari segi penyampaiannya, tapi semuanya sama-sama berat, sama-sama bikin capek. Kita semua di sini sama-sama punya struggle-nya masing-masing, baik dosen maupun mahasiswa. Mau segimana penyamannya ruang belajar kita, atau mau sebagus apapun dosen menyampaikan materinya,
Tapi pasti belum ada dorongan utama dari diri kita, itu percuma. Dan selain harus ada dorongan utama, kita juga harus punya dorongan sampingan. Contohnya keluarga, pihak kampus, ataupun pemerintah. Mungkin dari pihak keluarga harus lebih sering mensupport anaknya dan memantau mereka ketika mereka sudah merasa jenuh. Oh gitu ya. Iya sih bener kata kamu. Kayaknya semangat dan dorongan dari diri aku harus ditingkatin lagi deh. Iya, menurut aku sih gitu. Intinya aku emang lebih setuju pembelajaran daring untuk kondisi saat ini. Karena kan hal tersebut bisa menjadi alternatif untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.